Api melalap sebuah gudang mebel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa malam. Titik api berasal dari tumpukan limbah pembuangan kayu yang berada di samping gudang limbah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar dan merambat ke gudang limbah. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran. Enggak, lihat sendiri. Tadi pas lagi tiduran terasa hangat aja gitu kan. Heran gitu kan, lagi hujan gede, tiba-tiba cuaca hangat. Saya kontrol ke dalam, ternyata api udah besar. Kang, kerugian taksi berapa, Kang? Kalau ini cuma sekedar limbah ya, paling sekitar 2 jutaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainis melaporkan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas permukiman warga di kawasan Kampung Kurnia Lingkungan 9, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kebakaran menghanguskan 8 unit rumah semi permanen yang berdiri di atas bibir pantai serta 1 kandang berisi belasan ternak. Warga di sekitar lokasi sempat panik mengevakuasi seluruh barang berharga. Penyebab utama kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun diduga api berasal dari pipa penyalur BBM milik Pertamina yang bocor akibat aksi pencurian oleh masyarakat sekitar dengan cara melubangi pipa. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 20 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diterjunkan ke lokasi. Total rumah sementara ini 8 rumah, 3 rumah kosong, 5 rumah warga yang ada kandang babinya. Penyebab utamanya apa nih Bang, kebakaran ini Bang? Penyebab utama masih dalam penyelidikan. Hingga kini petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan masih melakukan pengamanan dan mendata korban. Akibat peristiwa ini, warga yang menjadi korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Video yang memperlihatkan kawanan geng motor dari Cirebon, Jawa Barat saat mengacungkan senjata tajam di permukiman warga viral di media sosial. Kejadian tersebut membuat resah warga yang menjadi sasaran geng motor tersebut. Warga berharap kawanan geng motor ini bisa ditangkap dan diberikan pembinaan atau diberikan hukuman untuk efek jera. Salah yang adanya, ya kurang tenang aja, habis ada begituan. Ya warga sini ya begitu. Resah gitu Pak ya? Iya. Walaupun kemarin tidak apa-apa gitu Iya. ya. Tapi kan nggak terjadi juga, yang ada takut lah malah gitu Iya, lah. iya. Ya, ada sekelompok orang yang membawa sajam gitu. Membawa sajam dalam bentuk celurit, terus kemudian ada yang mengendarai sepeda motor itu di jalanan, kemudian terlihat dalam video itu ada orang yang mencari juga mungkin mencari sasaran di sana. Jadi itu sudah kami lakukan penyelidikan. Akibat ulah mereka yang telah membuat resah warga, saat ini polisi tengah memburu geng motor tersebut yang identitasnya telah diketahui. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainis melaporkan. Bayi berumur 3 tahun tewas dianiaya pengasuhnya di Batam, Kepulauan Riau. Tiga pasangan capres dan cawapres malam tadi telah mengambil nomor urut undian pasangan calon di kantor KPU. Jelang konser, vokalis Coldplay Chris Martin tertangkap kamera berjalan tanpa alas kaki di kawasan Sudirman, Jakarta. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Saya Gede Satria dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Ainis Siang.
Selain 3 berita utama tadi, iNewsnya juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews siang hari ini dari Jakarta, pemirsa. Berhati-hatilah ketika mengendarai, khususnya memasuki musim penghujan. Ya, ini karena diduga karena jalanan licin, ya Mas Gede dan juga pemirsa, saat hujan, dan kabarnya ini seorang sopir minibus menabrak truk di kawasan Gandaria, Jakarta Selasa malam. Derasnya hujan pada Selasa malam membuat jalanan licin. Dampaknya terdapat kecelakaan di underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini melibatkan minibus dengan sebuah truk. Bagian depan dari masing-masing kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Diduga kecelakaan ini selain licinnya jalan juga karena sopir minibus yang mengantuk. Yang ininya ngantuk, jadi ngambil jalur saya udah berhenti, udah diklakson, cuman dianya nyeruduk aja, namanya juga tidur kali ngantuk. Saya sempat berhenti mobil saya, cuman posisi ininya kencang, saya nggak bisa ngehindar kemana gitu. Kondisi jalan sendiri pas kejadian gimana Bang? Sepi atau gimana? Sepi, cuman jalannya licin kan, namanya juga hujan, pakai hujan, turunan lagi. Hingga kini pengemudi mobil minibus masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara kasus kecelakaan ditangani Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pemotor saling pukul karena bersenggolan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Ironisnya pemirsa, bukannya melerai, seorang warga justru ikut dalam keributan. Sebuah kamera di dalam mobil merekam kejadian dua motor bersenggolan hingga akhirnya kedua pengendaranya bertengkar. Berdasarkan dari rekaman, pengendara berhelm hijau tiba-tiba hendak menepi. Namun, motornya menyenggol pengendara helm biru. Tak terima kendaraannya terjatuh karena tersenggol, pengendara helm biru pun langsung mendorong pengendara lainnya hingga akhirnya terlibat aksi saling pukul. Ironis, seorang warga justru turut serta dalam aksi keributan ini saat hendak melerai. Iya, berpukul-pukulan juga. Artinya pengendaranya 2 lawan 1 apa 1 gimana Bang itu? Kemarin sih ngeliatnya 2 lawan 1 sih. Ya, terus kan polisi datang tuh sekitar 5 orang misahin. Terus itu doang sih yang saya tahu. Penyebabnya tahu nggak Bang? Penyebabnya senggol-senggolan sih, saya dengar dari orang juga. Dugaannya senggol-senggolan ya? Iya, senggolan terus jatuh, yang satu nyerang. Keributan terhenti setelah sejumlah pengendara dan pengemudi ojol turun tangan melerai ketiga pria yang bertikai. Kejadian ini selayaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati saat berkendara dan tidak main hakim sendiri ketika terlibat kecelakaan di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan ormas di sebuah perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Aksi demo digelar menuntut perusahaan untuk mempekerjakan warga pribumi. Unjuk rasa yang digelar oleh ratusan anggota organisasi kemasyarakatan di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai ricuh. Pengunjuk rasa tak henti-hentinya mendorong gerbang pintu masuk pabrik hingga roboh. Sambil membentangkan spanduk, ratusan anggota ormas ini menuntut dipekerjakan oleh perusahaan. Tuntutan ini disampaikan pengunjuk rasa untuk kesekian kalinya kepada pihak manajemen. Hari ini tuntutan sama. Ini yang menuntut hak kita adalah dalam berpartisipasinya kita dalam pengelolaan limbah sisa produksi yang bernilai ekonomis. Tetap tuntutan kami itu ingin mengelola. Hasil pertemuan tadi gimana Pak? Hasil pertemuan tadi insya Allah pihak manajemen akan merapatkan ini semua sesuai dengan kemarin pertemuan kedua dan yang ketiga. Kita minta waktu sampai 2-3 hari ini. Ratusan anggota ormas ini mengancam akan kembali berunjuk rasa jika kesepakatan yang dibentuk batal dilaksanakan. Akibat unjuk rasa ini, arus kendaraan dari arah timur menuju kota Bekasi sempat tersendat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, hujan melanda Aceh Tenggara selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir bandang. Puluhan rumah porak-poranda serta seorang balita berusia 2 tahun hanyut dan hilang terbawa arus. Ya Allah ya Tuhan, banjir ya Allah, ya Allah. Inilah detik-detik datangnya banjir bandang yang menerjang puluhan rumah di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara.
Kejadian bermula pukul 10 malam saat warga sedang istirahat. Secara tiba-tiba, air turun dari pegunungan membawa gelondongan material kayu dan batu sehingga memporak-porandakan pemukiman warga. Akibat kejadian ini, seorang balita berusia 2 tahun hanyut dan belum ditemukan, sedangkan korban lainnya yaitu balita perempuan mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Di korban yang ada balita berumur 2 tahun 4 bulan dan sampai sekarang belum ditemukan. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan korban yang selanjutnya yang perempuan ada luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit umum tadi malam. Camat dibantu TNI, Polri, tim SAR, dan warga masih mencari balita yang hanyut serta mendata rumah dan fasilitas warga yang rusak akibat musibah ini. Kini pihak kecamatan telah mendirikan posko pengungsian dan posko kesehatan sementara untuk warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Lalu bagaimana situasi terkini di Aceh? Kita akan terhubung dengan rekan Medi Arjuna di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Selamat siang, Medi. Ya, Medi, kami mendapat informasi ada balita berusia 2 tahun ini yang dinyatakan hilang. Lalu bagaimana hingga saat ini? Apakah sudah ditemukan? Ya, terima kasih Gede dan Anggi. Saat ini saya berada di lokasi Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Adapun balita bernama Muhammad Abbas, berusia 2,5 tahun, setelah dinyatakan hilang, masyarakat bersama orang tuanya dibantu warga mencari korban selama 1 hari dinyatakan hilang dan sudah berhasil ditemukan. Saat ini balita sudah dibawa ke rumah keluarga untuk dikebumikan. Baik. Iya, Gede. Ya, Medi, sejauh ini ada berapa korban yang sudah terdaftar mengalami luka-luka atau meninggal dunia? Saat ini tercatat sebanyak 2 orang mengalami luka-luka dan 1 orang korban jiwa. Begitu. Ya, lalu bagaimana dengan bangunan yang rusak? Berapa banyak bangunan rusak dan kira-kira kerugian yang ditaksir ini berapa ini, Medi? Ya, Gede. Dapat kita ketahui dari data sementara Badan Penanggulangan Bencana tercatat sebanyak 9 rumah warga dan 4 diantaranya rusak berat. Namun untuk kerugian material masih dalam perhitungan dikarenakan pendataan ini masih dalam pendataan pihak BPBD. Begitu. Oke, dan untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat, saat ini apakah sudah ada tempat penampungan sementara yang mungkin Medi ketahui? Ya, pemerintah daerah saat ini sudah mulai membangun posko pengungsian. Namun pihak kecamatan mengarahkan warga yang mengungsi itu ke balai perdesaan yang dekat, yang tidak mengenai lokasi banjir di desa tersebut. Oke. Iya. Baik, terima kasih Medi Arjuna melaporkan langsung dari Aceh. Pemirsa, berikutnya akibat tingginya curah hujan, banjir bandang menerjang 4 desa di Kenegarian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ya, informasinya akan kami hadirkan pemirsa bahwa seorang warga di Desa Siparmahan ini dikabarkan hilang tersapu oleh banjir. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kenegarian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Sitiotio dan Sungai Nagodang akibat tingginya curah hujan sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Banjir yang membawa material lumpur, berbatuan, serta kayu menerjang dan merusak sejumlah bangunan. 1 warga dikabarkan hilang diduga terbawa arus banjir. Apa aja nih yang rusak? Yang rusak ya kantor kepala desa, PAUD, sama sekolah SMP negeri Harian Sihotang.
Kalau rumah warga berapa? Yang warga cuma ada satu. Itu yang meninggal, yang di atas itu yang hilang satu warga itu. Dan kadang masyarakat kita udah pada ketakutan karena suara dentuman batu yang terguling dari hutan Nabulak sampai ke pemukiman. Hingga kini warga masih bergotong royong membersihkan lumpur di sejumlah bangunan dan rumah warga. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bayi berumur 3 tahun tewas dianiaya pengasuhnya di Batam, Kepulauan Riau. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.